الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masuk kepada mukjizat atau masa kenabian. Yang pertama, Bapak-bapak, itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu adalah mukjizat yang diberikan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mukjizat terbesar sampai hari ini. Ya, dan mudah-mudahan sampai hari kiamat. Itu mukjizat yang tak pernah habis. Munda kate lagi maca Quran, udah kiamat lah itu. Ya, atau Quran dibaca tapi tidak ada pengamalan, ya kiamat. Jadi jaminan Allah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Mohon izin minum kopi dulu. Agak cekluk-cekluk. Sendawa kalau kalian semua. Agak sedikit stres. Ya, melihat panjangnya mobil itu. Bukan macet lagi, berhenti Pak mobilnya. Bukan macet lagi, berhenti. Ya, di samping memang kendaraannya padat makin banyak ya, juga banyak mobil-mobil besar antri di pom bensin. Itu yang membuat macet gitu ya. Ini sekarang sudah mulai lagi mungkin ya. Di setiap pom bensin itu rata-rata macet, terutama antri solar. Baik. Jadi jaminan Allah, wahyu Allah dalam Al-Quran yang mulai diturunkannya tanggal 17 Ramadan, itulah mukjizat terbesar dan pertama kali sampai hari kiamat. Atau masih juga Quran dibaca tapi tidak ada nilai pengamalannya. Gitu ya. Jadi Al-Quran hanya pandai dilantunkan, tidak melebihi dari tenggorokannya. La taqumus sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazalahu. Tidak akan datang hari kiamat kecuali Al-Qur'an kembali ke tempat asal turunnya. Dari mana Al-Qur'an turun? Dari Lauhil Mahfuz. Nanti akan kembali ke sana. Jadi sebelum Quran kembali ke sana, insya Allah kiamat masih jauh. Amin. Ya. Saya ulang, la taqumus sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazalahu. Tidak akan datang hari kiamat kecuali Al-Qur'an telah kembali ke tempat asal turunnya. Dawiyun kadawiyin nahl. Nanti Quran itu bergemuruh seperti gemuruhnya suara lebah. Ya. Allah juga heran. Kenapa Al-Quran pulang? Yarji'u itu pulang, Pak, kembali. Ngapa pulang Quran ke tempatnya? Kan gitu. Maka Allah bertanya kepada Quran, "Ma baluka ya Quran?" Wahai Quran, ada apa? Bukankah kuturunkan kamu itu untuk menjadi penerang, undang-undang, hukum bagi manusia? Ngapo balik? Karena itu. Al-Quran menjawab, Ya Rabbi utsla wala u'man. Ya Rabbi utsla wala u'man. Ya Rabbi utsla wala u'malubi. Tuhan, aku ini dibaca tapi tidak diamalkan. Tuhan, aku ini dibaca tapi tidak diamalkan. Tuhan, aku dibaca tapi tidak diamalkan. Dem, aku balik baiklah. Gitu. Jadi judulnya tuh Quran Merajuk.
Ya, meraju dan diamalkan lagi balik dia. Gitu Bapak sekalian. Jadi insya Allah sepanjang Quran masih ada, walaupun 2-3 orang mengamalkannya, insya Allah kiamat belum sampai. Gitu. Amin kan Bu? Amin ya Rabbal Alamin. Itu jaminan Allah. Makanya belajar Quran, manusia terbaik, ngamalkan, itulah manusia terbaik. Ya, bahkan dapat meredam murka Allah. Coba kita lihat lagi hadis kursi. Ya, hadis kursinya bunyinya begini. Tatkala Allah memberikan amanah kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya sebagai apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Meniup sangkakala. Subhanallah. Itu akidah. Itu pelajaran akidah. Ya, bahwa malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Waktu Israfil mendapat amanah meniup sangkakala, Allah berpesan, ya Israfil, idza sami'ta qailan yaqulu Allah subhanallah, fa akhirin nafakh. Israfil, ingat ya, kalau kamu masih mendengar ada orang membaca Allah subhanallah, maksudnya baca Quran, zikir. Fa akhirin nafakh. Kamu jangan dulu meniup sangkakalamu. Tunda dulu, jangan kau tiup dulu. Kenapa? Ikroman liko iliha. Untuk menghormati orang yang membaca kalimat tersebut. Jadi kalau Quran masih ada dibacakan. Kalau azan masih terdengar dikumandangkan. Ya, kalau masih ada orang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau masih ada orang yang pergi melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis ta'lim. Maka Allah menunda. Allah tidak jadi marah. Ya, tidak jadi marah. Jadi azan berkumandang, zikir dibacakan, ya, zikir apa saja. Zikir majlis zikir, zikir ba'da sholat. Gitu ya. Azan berkumandang, masih ada orang pergi melangkahkan kaki ke masjid. Insya Allah sangkakala Israfil belum ditiup. Al-Quran masih dikumandangkan. Insya Allah. Ditambah lagi dengan hadis qudsi berikutnya. Kalau Allah melihat kemungkaran di alam dunia ini semakin nyata, vulgar, kejahatan semakin luar biasa didemonstrasikan, seperti kejahatannya Israel, membunuh rakyat Palestina yang tak berdosa. Itu kejahatan nyata Bapak-bapak. Ya, teringat betapa marahnya orang Jerman kepada orang-orang Yahudi. Tahun berapa Bapak-bapak itu? Sampai kurang lebih 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler. Ini enggak, terbalik. Justru orang Yahudi menjajah Palestina. Justru yang menjajah itu yang membantai. Luar biasa sekali ya. Maka dalam Al-Quran sering disebutkan dengan kalimat, mereka akan membuat kerusakan di dunia ini 2 kali. Tafsir 2 kali itu membuat kerusakan berulang-ulang. Maksud 2 kali itu. Berulang-ulang terus ya. Membuat fasad kerusakan. Ya, Bapak-bapak sekalian, kembali kepada hadis qudsi tadi. Kalau Allah melihat kemungkaran, kejahatan yang vulgar, nyatonian. Ya, Allah itu murka sebenarnya. Marah Allah. Ingin secepatnya langit diruntuhkan. Ingin secepatnya bumi ditabrakan dengan planet-planet lainnya. Ingin secepatnya kiamat hancur-hancuran segera dimulai. Tapi ya Allah masih melihat ya masyayihur ruka', orang tua yang rajin ibadah. Allah masih melihat ada orang tua yang rajin ibadah. Wasyababun husya',
Allah masih melihat anak-anak muda yang gemar melakukan kebaikan, termasuk ibadah. Masih ada anak-anak muda yang gemar melakukan kebaikan. Wa atfalun rudda'un. Allah masih melihat bayi-bayi kecil yang menyusui, yang menyusu kepada ibunya. Wa bahaimun rutta'un. Dan Allah masih melihat binatang-binatang sedang mencari makan. Tak jadi aku marah. Tuh, Pak. Jadi 4 kriteria itu dapat meredam murka Allah. Kalau itu tidak ada lagi, tak ada jaminan. Ya, dunia masih panjang. Bapak sekalian, rupanya yang amaliyah yang mungkin kita sepele, tetapi justru itulah yang dapat meredam murka Allah. Zikir masih terdengar, bacaan Quran masih terdengar, masih ada orang melangkahkan kaki sholat berjamaah, naklul aqdami ilal jamaat, masih ada orang melangkahkan kaki ke majlis ta'lim, masih ada orang melangkahkan kaki ke majlis zikir. Semua itu dapat meredam murka Allah. Dan ingat sekalian, mukjizat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai akhir sampai sekarang ini adalah Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, Bapak sekalian, mukjizat Nabi ya setelah masa kenabian, mengetahui jebakan pamannya. Ya, Abu Lahab, misalnya ketik ya. Ya, paman beliau itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu beda marga. Beliau kalau Abu Jahal itu kabilah Bani Makhzum. Kalau Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Ya. Kalau Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi Amr itu Umar. Ya. Umar waktu itu luar biasa ditakutinya. Ya. Begitu juga Amr bin Hisham Abu Jahal. Nabi pernah berdoa, ya Allah, ya Allahumma qawwiyul Islam bi umaroin, bi ihda min umaroin. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar dari 2 Umar. Salah satu Umar itu jadikanlah sebagai penguat Islam. Maka rupanya Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Ada 2 Umar waktu itu. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Yang diberikan hidayah oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Islam jadi kuat. Ya sekalian. Jadi kembali ke sini, Rasulullah mengetahui dengan mukjizatnya ya Abu Jahal ya. Kalau pamannya Abu Lahab ya, jebakan kepada Nabi SAW. Malah dia sendiri yang kena jebak. Ya, masuk ke lubang jebakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jiwa kepada Rasulullah itu pemaaf. Untuk waktu itu dimaafkan. Ya. Yang ketiga, sorbannya menjulur memanjang saat menolong pamannya tersebut. Jadi kena jebakan, ya, dijebak Muhammad akan datang ke sini, dibuat lubang, ya, dan Rasulullah tahu kan, ya, itu mukjizat. Kapan Nabi Muhammad masuk, assalamualaikum, masuk ke rumah, justru tuan rumahnya memburu Nabi Muhammad ke depan pintu. Di depan dekat pintu itulah dia buat lubang. Ya, justru dia yang terperosok masuk. Katanya Nabi Muhammad sekali lagi diberikan mukjizat sebagai orang yang memaafkan. Wal afina amin nas. Maka beliau menjulurkan serbannya. Tidak sampai, cuman serbannya memanjang. Panjang, pecah tambang. Pegangnya diselamatkan lagi. Jadi serbannya menjulur, memanjang saat menolong Abu Jahal tadi. Ya sekalian. Ya, supaya tidak keliru ya kita ubah dulu ya. Jangan ada kata-kata pamannya. Karena Abu Jahal itu bukan pamannya. Ya, jebakan Abu Jahal gitu aja. Yang pamannya itu adalah Abu Lahab. Nama aslinya adalah
Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kita jangan disebutkan pamannya. Oke. Baik. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, itu sudah 3 ya mukjizat. Jadi setelah beliau menjadi nabi, di saat nabi sedang gencar-gencarnya berdakwah. Kemudian di saat terjadi ya atau turunnya firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ayat itu turun bapak-bapak bantahan. Ya. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah, nilai-nilai kebenaran, ada juga yang mengaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ada juga tuh ulama yang mengaitkannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahai orang-orang Quraisy, kabilah Bani Khattab, Bani Makhzum disebut panggil. Apakah kalian percaya? Gitu ya. Kalau saya sampaikan dari balik batu sofa ini, bukit sofa ini, dari dalam bukit sofa ini akan keluar pasukan berkuda. Ya. Akan ada pasukan berkuda. Mereka menjawab, percaya wahai Muhammad. Kenapa kalian percaya? Sebab kamu tak pernah berdusta. Nah, kalau begitu saya sampaikan kabar kepada kalian bahwa saya tadi malam Isra dan Mi'raj. Saya Isra ke Palestina dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Apakah kalian percaya? Nah, mulailah mereka tengok kanan, tengok kiri. Sambil berucap, lagi lo Muhammad ini. Tidak kado tadi malam ke Palestina, Mi'raj pula ke langit. Maka tersebutlah ceritanya manjang, Pak. Ada yang paling marah, itulah pamannya. Nah, baru kena pamannya nih. Adalah yang paling marah saat itu namanya Abu Lahab. Pamannya langsung. Terkenal Abu Lahab itu wajahnya tampan. Putih, bersih. Wajah pamannya ini. Yang berdekatan langsung dengan ayahandanya Rasulullah, Abdullah. Jadi wajahnya putih, tampan gitu ya. Marah niat. Maka putihnya wajah pamannya ini berubah menjadi merah. Saking marahnya. Saking marahnya jadi merah. Maju ke depan. Ditunjuk muka Nabi. Tabban yadaka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Mun basok itu, celako kau Muhammad. Putus tangan kau Muhammad. Tabban yadaka ya Muhammad. Putus tangan kau Muhammad. Itu sumpah serapah Pak ya. Sumpah serapah. Putus tangan kau, celako maksudnya. Celako kau Muhammad. Hanya untuk mendengarkan cerita ini kau kumpulkan kami di sini. Wah, marah nian. Dikira ada apa kira-kira. Rupanya cerita Isra Mi'raj. Marah nian Abu Lahab. Alihada jama'atana. Hanya untuk mendengarkan cerita ini kau kumpulkan di sini. Ya, siapa bilang Nabi tidak pernah marah? Dalam waktu yang relatif singkat Allah memasukkan ke jiwa Rasulullah surah Al-Lahab. Langsung dibacakan di hadapannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh. Nah, ada kalimat wa imra'atuh. Celaka, bukan aku yang celaka, kau Lahab yang celaka. Ya, tuh Abu Lahab yang celaka. Disebutkan bahkan bukan kamu saja, wa imra'atuhu, termasuk bini kau. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, termasuk bini kau. Nah, kesebut nama istri Abu Lahab di ayat itu, di surah itu. Kesebut namanya. Gitu ya. Bapak-bapak yang saya hormati, karena kesebut nama disumpah oleh Rasulullah di saat Nabi sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya,
orang-orang kafir lah sudah mencar kemana-mana, sampailah kabar kepada istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu bukan kebetulan ya, berparas cantik. Ya, maka istri Abu Lahab itu dipanggil Ummu Jamil, ibu yang cantik. Itu panggilannya istri Abu Lahab. Jadi panggilannya itu Ummu Jamil, istri yang cantik. Ya, jadi suaminya tampan, istrinya juga cantik, tapi perilakunya tak cantik. Nah, dia kesebut namanya dalam sumpah Nabi dalam Al-Qur'an, datang sambil megang batu. Nak dipukulnya dia, dan puncak-puncaknya marah lah. Merasa disumpah serapah oleh Tuhan, oleh Allah, dicarinya Muhammad. Ngapa bawa nama aku? Nah, gitu ya, kira-kira itu. Cari, mana Muhammad? Muncaknya. Sampailah kepada keliling Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Mana Muhammad? Padahal Muhammad ada di depan. Inilah yang keempat. Tidak dapat dilihat oleh Ummu Jamil. Di saat itu Ummu Jamil sedang marah luar biasa sambil memegang batu. Rasulullah mau dipukul, mau dilempar dengan batu itu. Mana Muhammad? Padahal Muhammad ada di situlah. Jadi Ummu Jamil tidak melihat fisik jasad Rasulullah SAW. Nah, itu menubuah waktu turunnya surah Al-Lahab. Yang kelima, membungkam gerombolan pemuda Quraisy akan menculik. Nah, ini sering dikisahkan oleh para penceramah. Yang peristiwanya mirip yang nomor 4 barusan. Kalau peristiwa mau hijrah itu, ya semua sudah paham ya, ini kita ngulang saja. Malam hari itu sudah diputuskan. Muhammad akan ditangkap. Bahkan kalau memungkinkan boleh dibunuh. Untuk menghilangkan, ya katakanlah tidak menggugat dari keluarga besar Nabi Muhammad SAW, maka diutuslah utusan dari tiap kabilah. Ya, supaya tidak menggugat tatkala Nabi Muhammad selesai dibunuh. Maka malam hari itu utusan-utusan kabilah Bani Quraisy itu ya, termasuk kabilah-kabilah lainnya, ngepung rumah Nabi SAW. Itu yang kisah hijrah Nabi ya. Ya, udah dikepung pagar betis ujung kita. Ya, di saat itulah Rasulullah memang sudah merencanakan mau keluar meninggalkan tanah kelahirnya, hijrah ke Madinah. Beliau sudah memanggil Abu Bakar untuk berangkat barengan dari rumahnya. Dan beliau ada bertiga di situ di rumah aja dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan kepada Ali untuk menjaga rumah dan menyampaikan amanah-amanah orang yang ada nitipkan alat-alat rumah tangga di keluarga Nabi. Kamu jangan dulu berangkat hijrah, tunggu dulu di sini. Bahkan tidurlah di tempat tidur aku. Maka Nabi SAW setelah berpesan amanah menyampaikan kepada Ali, ya beliau keluar rumah. Dan di luar rumah sudah berbaris orang yang siap membunuhnya. Tetapi itulah mukjizat yang kelima. Ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah memberikan penghalang di depan mereka, di belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Pecah mata pedo. Ya, melotot tapi tidak nengok. Bahkan Nabi ngambil pasir dilemparkan ke kepala-kepala mereka. Ya, tidak melihat. Nabi keluar dengan tenang, berangkat. Di saat Nabi sudah jauh, baru mereka sadar. Pecah kena sirep lah kira-kira gitu ya. Sadar. Seperti orang baru bangun tidur. Bahwa mereka sebenarnya sedang akan memburu Muhammad. Sadar, langsung mereka mendobrak pintu Nabi, rumah Nabi. Tatkala keluar dari kamar, siap dihunjamkan itu golok dan tombak. Yang bangun bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, itulah mukjizat Nabi yang kelima. Ya,
Keenam, mengalahkan juara gulat setanah Arab. Namanya Rukana. Rukana jago gulat. Ya, kalau zaman sekarang tuh siapa ya? Ya, Mike Gregor berhadapan dengan Habib Nurmagomedov di MMA. Ya. Mike Gregor dikunci mati, dikunci tak bergerak lagi oleh Habib Nurmagomedov. Ya. Ada zaman Nabi namanya Rukana. Mau tak kamu melawan aku? Gembalaan aku ambillah oleh kamu Muhammad. Kalau kamu sanggup mengalahkan aku. Ayo, kata Rasulullah, dilayanilah. Maka Rukana tak berkutik. Main gulat kan main kunci-kuncian, Pak ya. Kunci tak bergerak lagi. Nah, jujur Rukana itu. Ya, ambillah itu. Lah usahlah. Kamu kan bukan punya kamu juga. Itu tuh kan. Tidak usah. Nah, dengan begitu maka Rukana kesebutlah dia menjadi mu'alaf. Yang ketujuh, pedang Daksur terjatuh setelah Rasul mengucap Allah. Ini dalam Dzatur Riqab. Nabi beristirahat di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. Kemudian Daksur itu waktu hijrah, maaf ya, waktu hijrah. Jadi dia termasuk salah satu orang yang sangat berambisi untuk ngejar Nabi dan membunuhnya. Tetapi belum sampai kepada jasad Nabi dan belum sempat pedang ditebaskan kepada Rasulullah, terperosoklah kudanya si Daksur. Nama lainnya Surokoh. Ya, Surokoh bin apa lupa ya. Ya, Surokoh bin Serakah lah kira-kira gitu ya. Jadi terjerembab di situ, maka Rasulullah turun ya dan tahu bahwa Daksur ini mau membunuhnya. Dan kemudian diambil pedang Daksur. Nah, sekarang aku akan membunuhmu. Siapa yang akan menolongmu? Ya, dan dia tidak sanggup untuk menjawabnya. Tentu tidak akan lagi ada yang sanggup menolongku kecuali engkau mengampuni, memaafkan aku. Dimaafkan dan Daksur pulang dan memberitahu kepada orang-orang Quraisy yang berambisi ngejar Nabi Muhammad, dikelabui oleh si Daksur ini. Jangan lewat sini, dekati, aku barusan dari sana. Padahal Rasulullah lewat situ. Nah, berarti diselamatkan oleh Daksur. Artinya menjadi pelantara selamatnya Nabi berhijrah. Padahal mereka sangat berambisi, bapak-bapak. 100 ekor unta hadiahnya kalau Rasulullah berhasil ditangkap atau dibunuh. Ya, kalau sekarang itu dirupiahkan mungkin 2 atau 3 miliar. Siapa yang dagalah 2-3 miliar ya? Tuh sekalian. Kemudian mengetahui dari jauh kondisi surat perjanjian Syib Ali di Ka'bah yang isinya antara lain boikot terhadap umat Islam yang sudah berjalan 2 tahun. Itu tahu bagaimana keadaan kondisinya. Ternyata kapan disebutkan sudah rusak, sudah hancur oleh ulat, ya. Kemudian bulan terbelah 2 sekalian. Ya, surah Al-Qamar disebutkan di situ. Dan orang-orang yang ada di Palestina, Gaza, yang saat itu ya masih dikuasai oleh 2 agama, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu banyak di antara mereka menyaksikan kejadiannya bahwa memang bulan pernah terbelah. Sekarang NASA, Badan Antariksa Amerika, ya bisa ya? Belum, bentar lagi. 57 lebih 6, kurang lebih 9 menit lagi. Betul ya? Jadi bulan terbelah itu kelihatan oleh orang-orang Palestina dan Gaza. Palestina masih dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Ya, Palestina ditaklukkan itu pada masa Umar bin Khattab. Bapak-bapak sekalian, peristiwa terbelahnya bulan itu ternyata secara ilmiah sekarang bisa dibuktikan. Ya, orang-orang NASA Amerika, Badan Penerbangan Antariksa Amerika NASA itu membuktikan secara ilmiah memang bulan pernah terbelah. Terbelah muka jatuh lagi. Itu mukjizat Rasulullah. Tanah terbelah, kaki kuda Surokoh bin Malik terperosok ketika hendak Nabi yang tadi. Itu jadi bukan terperosok begitu saja, tetapi tanahnya pasirnya terbelah, masuk terperosok. Yang tadi Pak ya.
Kemudian menebak tempat kematian gembong-gembong Quraisy. Situ bakal mati kaget di perang Anu. Ini bakal mati di Uhud. Itu sudah menebak. Dan ternyata betul. Tapi bapak-bapak jangan mengatakan itu tebakan Nabi tepat. Itu adalah mukjizat. Ya, itu adalah mukjizat. Si Anu nanti bakal mati. Bapak-bapak, waktu Mekah ditaklukkan, waktu Nabi sedang gencar-gencarnya diburu, diboikot, bahkan Nabi pernah diludahi, Pak. Nabi itu diludahi nian. Tuah mukanya. Maka Nabi ngucap, kage kau matinya diterkam harimau. Tuh ya. Kage berdua tuh yang nuluhi Nabi itu. Mun baso kita, kau mati di tempat diterkam harimau. Bapak-bapak, waktu Mekah ditaklukkan, ada 17 orang yang lari dari Mekah. Ketimbang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, lebih baik mereka kabur. Termasuklah 17 itu, duanya yang pernah meludahi Nabi. Dan ternyata di perjalanan keluar dari Mekah kabur tadi, kedua-duanya diterkam dimakan harimau. Ya, singa padang pasir. Dan anehnya, mukanya dibiarkan begitu saja. Tidak luka sedikit pun wajah orang yang diterkam harimau tadi. Tetapi sekujur tubuhnya habis. Maka orang dapat mengenali. Nah, si Anu ini wajahnya yang dulu pernah meludahi Rasulullah. Ya, bahkan disebutkan orang yang kabur itu bakal begini. Disebutkan. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah menebak kematian gembong-gembong Quraisy. Kemudian selanjutnya, subhanallah, saya mohon maaf Bapak-Bapak sekalian ya. Tapi tidak apa-apa ya Pak ya. Saya memberikan tanda batasnya di tengah-tengah. Bukan di atas, jadi kebaco tadi. Ya, rupanya batas terakhir kita itu adalah tanggal 19. Tidak apa-apa ya Pak ya. Keulang lagi mudah-mudahan lebih depan lagi. Di sini ada batas muhajirin 19 bulan 9. Batu besar remuk dengan sekali pukul waktu membuat parit perang Hondak. Itu dipukul oleh Nabi SAW, diinjak, hancur. Ya, sehingga mudah disekop. Ya, oke lanjut ya. Batu dan pohon mengucap salam. Ini peristiwa bapak-bapak tidak jauh dari Madinah. Tidak jauh dari Mekah. Waktu beliau mau keluar. Dan pohon itu nunduk. Nunduk waktu Nabi lewat dan mengucap salam. Yang mengucap salamnya bukan pohonnya, tetapi suara di samping itu. Wallahu a'lam. Mungkin malaikat. Nunduk dan mengucapkan salam. Kemudian gunung ditawarkan malaikat untuk dijadikan emas murni. Pernah? Ya, kalau memang harta bisa dijadikan sebuah dakwah, maka akan kujadikan, kata malaikat itu, gunung itu menjadi emas. Sebagai bahan berdakwah. Terus kalian, Rasulullah menolak. Saya tidak akan berdakwah dengan harta langsung. Ya, seperti misalnya dakwah dengan sembako, ya, berdakwah dengan akhlak dan perilaku. Padahal malaikat nawari akan menjadikan gunung menjadi emas. Pohon berpindah tempat, maka ada sebuah masjid namanya Masjid Syajarah. Masjid pohon. Ya, kenapa? Jadi berpindah tempat. Di saat berpindah tempat itulah disebutkan Masjid Syajarah. Pecahnya di sini nih lokasi masjid ini tepat. Tapi ada pohon besar. Ya, maka pohonnya yang pindah. Ya. Kemudian selanjutnya makan sedikit jadi melimpah. Itu pada tahun 5 Hijriah. Ya, sebuah ekspedisi yang cukup panjang, jauh dan melelahkan. Itu ya, luar biasa capeknya. Nabi kemudian dipinta oleh sahabat, ya, bahwa air habis, makanan habis, ya, beliau berdoa
Dengan begini keluarlah air dari sela-sela jarinya. Makanannya habis, Nabi membentangkan serbannya. Ayo, siapa yang masih ada makanan sisa, walaupun satu butir kurma, sepotong roti, simpanlah di serban ini. Simpan. Yang masih ada sisa simpan. Udah disimpan, kemudian Nabi berdoa, silakan ambil kembali, makanlah. Mereka makan kembali sekenyangan. Makanan tidak habis-habis. Ya. Berikutnya, mengetahui pendekar Quraisy akan mati dalam perang di tangan Sayyidina Ali. Itu bakal mati oleh Ali. Ini matinya oleh Ali kaget. Bener itu ya. Tuh. Kemudian angin mengamuk dan musuh mundur waktu perang Khandaq.